Banyak murid yang heboh dengan aksi ketua OSIS yang berhadapan dengan Yuki saat ini. Dua orang di depan Yuki merupakan dua orang yang menuduhnya melakukan pelecehan kemarin dan tak menyangka kalau mereka adalah ketua dan wakil ketua OSIS. Sang wakil bertanya apakah mereka benar-benar akan melakukannya dan ternyata mereka bersujud sembari meminta maaf soal masalah kemarin. Yuki menjadi bingung apa yang sebenarnya terjadi. Ini terlihat Yuki sudah menaklukkan mereka dan menjadikannya anak buah Yuki. Yukito yang momennya bercanda berkata, "Angkat kepala kalian layaknya sang raja." Tapi ia sadar ia tak bisa bercanda dan benar-benar menyuruhnya untuk berdiri. Keido meminta maaf dengan tulus karena membuat Yuki tersakiti, dan Yumi juga berterima kasih karena mencoba menyelamatkannya. Tapi Yuki yang sebenarnya sudah tak peduli berkata kalau itu sudah cukup. Tapi Keido yang merasa bertanggung jawab berkata kalau itu masih belum bisa menebus kesalahannya. Yuki bahkan mencoba mengusirnya pergi. Karena kebingungan, Keido bahkan berkata untuk menyentuh dirinya yang membuat Yumi menjadi panik. Yuki kaget dengan permintaan Keido, ditambah lagi suaranya yang keras yang tentu saja didengar oleh semua orang. Yukito mencoba berpura-pura tak mendengar apapun dan bertanya ngomong apa barusan, yang mana membuat Keido semakin liar dan berkata kalau Yukito boleh berhubungan intim dengannya, yang bahkan ia sudah menyiapkan kondom buat jaga-jaga, yang mana membuat situasi menjadi semakin runyam. Keido bahkan kalau Yuki ingin yang raw tanpa kondom juga Keido tak masalah, yang mana membuat Yumi menjadi semakin panik dan berkata apakah ketua OSIS kita sudah gila. Keido berkata kalau ia masih sangat waras. Tapi Keido tahu apa yang diinginkan anak laki-laki adalah, dan Yuki langsung menutup mulut Keido. Keido serius rela melakukan apapun itu karena ia hampir saja membuat Yuki semakin menderita. Tidak adil jika ia tak mempertaruhkan hidupnya. Bahkan ia membuka bajunya di depan Yuki. Yuki mencoba meyakinkan Keido dan berkata meskipun Keido melakukan hal semacam ini, itu belum tentu membuat rasa bersalah menghilang dan Keido kembali mendapatkan kewarasannya. Tapi Keido memaksa dan berkata kalau rasa bersalah itu tak akan bisa hilang, dan Yuki menyerah dengan Keido. Yuki yang bingung apalagi yang harus ia lakukan dan memutuskan untuk kabur melarikan diri. Keesokan harinya banyak orang yang memperhatikan Yuki karena ia berhasil membuat ketua OSIS berlutut dan bertanya-tanya apakah Yuki dan Keido sudah berhubungan seks. Yukito membalas perkataan orang itu sembari bercanda kalau ia berhasil mendapatkan primadona kelas 3, tapi ia tersadar kembali ke kenyataan karena selalu berada dalam masalah. Dan juga di pagi ini di mana Koki bertanya apa yang Yuki pegang. Yukito berkata kalau ia dapat surat pagi ini, dan Koki langsung berkata kalau itu adalah love letter, yang membuat satu kelas menjadi penasaran dan membuat Yukito menjadi kesal karena Koki mengatakannya dengan keras. Miki bertanya apakah itu benar-benar love letter. Tapi Yukito merasa itu tidak mungkin karena ia tak pernah populer. Koki berkata kalau Yukito sangatlah aneh, dan satu kelas setuju kalau Yuki merupakan orang yang sangat aneh dan membuat Yuki menjadi sangat kesal. Ia bingung kenapa pandangan teman-temannya seperti itu, dan Koki bertanya jadi apa surat itu sebenarnya. Yuki merasa ia akan berada dalam masalah lagi, di mana surat itu tak terlihat seperti love letter. Sepulang sekolah, ia bertemu dengan pemilik surat bernama Hasumura. Ia dan Yuki berada di satu SMP yang sama, tapi bagi Yuki ini pertama kali mereka bertemu. Hashimura punya satu permintaan untuk Yuki, yaitu merelakan Kamishiro. Yukito teringat dengan Kamishiro. Hashimura berkata kalau Kamishiro adalah sahabatnya sejak SMP, dan ini semua salah Yuki yang membuat Kamishiro menjadi seperti sekarang. Bahkan sampai sekarang Kamishiro masih bersikap seperti itu dan membuat Hashimura menjadi sakit melihatnya. Yuki merasa itu perkataan yang tulus dari dalam hatinya. Hashimura benar-benar mengkhawatirkan Kamishiro dan meminta Yuki untuk tak terlibat lagi dengan Kamishiro. Yuki setuju dan bertanya apa yang harus ia lakukan. Hashimura kaget dengan respon Yukito. Yuki berkata kalau ia tak pernah memaksa Kamishiro untuk tetap mengikutinya, dan berkali-kali ia berkata untuk tak perlu khawatir dengan dirinya. Tapi Kamishiro tetap mengikutinya. Karena itulah apa yang harus Yuki lakukan agar Kamishiro tak mengikuti dirinya lagi. Tapi Hashimura sangat kaget dengan reaksi yang diberikan Yukito. Ia tak percaya kalau Yuki benar-benar semudah itu melepaskan Kamishiro. Ia berharap kalau ia menolak ajakan Hashimura karena ia tahu betapa Kamishiro mencintai Yuki dan bertanya apakah Yuki tak masalah dengan ini. Menurut Hashimura, Kamishiro memilih sekolah ini karena Yuki yang mendaftar di sekolah ini karena begitu besar rasa cintanya ke Yuki. Tapi mengapa Yuki tak percaya dengan perasaan yang diberikan Kamishiro kepadanya? Yuki hanya bisa terdiam dan berkata pasti bukan itu, dan ingin berkata sesuatu, tapi Yuki tahan. Yuki paham maksud Hashimura. Ia ingin Yuki dan Kamishiro saling menjauh. Oleh karena itu Yuki akan
akan mencoba sekali lagi dan pergi meninggalkan Hashimura. Hashimura tampak mencoba menahan Yuki agar Yuki benar-benar mempertahankan Kamishiro. Dalam hatinya, seharusnya Yuki lebih tegas dengan Kamishiro. Ia berpikir untuk benar-benar berpisah satu sama lain. Mungkin karena waktu yang mereka habiskan terasa tidaklah buruk, membuatnya enggan berpisah dengan Kamishiro. Tapi itu semua hanyalah masa lalu dan tak akan pernah bisa kembali lagi seperti dulu. Kembali ke kelas, tiba-tiba datang seorang senior bernama Himura yang mencari Yukito. Yuki kaget karena sudah berkali-kali ia melihat semacam ini. Yuki bertanya, kenapa Himura datang mencarinya? Himura memperkenalkan dirinya dari klub basket dan Yuki tiba-tiba merasakan firasat buruk soal ini. Kedatangan Himura ke sini karena ia sudah mendengar soal Yuki dari Hyakuma Senpai dan datang untuk merekrut Yuki. Tapi Yuki berkata kalau ia memang benar-benar tertarik, ia sudah bergabung sejak awal. Himura berkata kalau ini adalah tahun terakhir baginya bermain basket. Meskipun mereka tidaklah kuat, tapi mereka punya keinginan untuk menang. Mereka telah berusaha sangat keras selama 3 tahun ini dan karena itulah Himura meminta tolong Yuki untuk meminjamkan kekuatannya. Saat ini hanya ada 9 orang di klub basket dan jika Yuki bergabung, ia akan langsung bermain sebagai tim inti. Himura berkata, pasti Yuki ingin tampil di turnamen dan mengejutkan semua orang, tapi Yuki menyangkalnya. Himura berteriak dan berkata kalau ia ingin terlihat keren karena ia menyukai seseorang, tapi bagi Yuki itu terlalu merepotkan. Karena tak mau menyerah, Himura mengajak Yuki untuk bertanding basket dengannya. Dengan situasi yang seperti itu, semua orang memandang Yuki dan Himura dan itu membuat Yuki menjadi semakin tak nyaman. Koki tiba-tiba datang menerima ajakan bertanding itu. Bahkan Kamishiro juga datang untuk mendukungnya. Koki juga mengajak orang lain untuk menerima pertandingan itu dan membuat Yuki ditinggalkan tanpa meminta persetujuan darinya dan mereka menjadi bersemangat tentang pertandingan 3 lawan 3 sepulang sekolah. Pertandingan itu menjadi heboh yang bahkan murid-murid lain juga mendapatkan informasi itu. Di kelas 3, para gadis membicarakan soal adik Yuri yaitu Yukito. Di sana, Yuri hanya mendengarkan soal percakapan mereka tentang Yuki dan berkata kalau ini merupakan masalah yang serius. Yuri berlari menuju Yuki berada dan merasa Yuki berada dalam masalah lagi. Ia teringat ketika SMP, Yuki sangat menyukai bola basket dan terlihat sangat keren dan Yuri berpikir apakah ia bisa melihat lagi sosok Yukito yang seperti itu. Di gedung olahraga, banyak murid yang datang menonton pertandingan ini. Itu karena rumor yang menyebar semakin tak jelas. Tapi Yuki mencoba mengabaikan mereka. Meskipun sedikit kesal, menurut Yukito, mungkin murid-murid ini sangat menantikan hasil dari pertandingan ini. Tapi untuk Yukito, ia hanya ingin melarikan diri dari sini. Lawan mereka adalah murid dari kelas 3. Dan Himura berkata, kalau mereka menang, Yukito dan yang lainnya harus masuk ke dalam ekskul basket. Koki setuju dengan taruhan itu, tapi Yuki menjadi kesal karena Koki selalu memutuskannya sendiri. Himura sedari awal sudah yakin kalau mereka pasti kalah, tapi jika mereka kalah, klub basket akan dibubarkan. Yuki tak percaya anak kelas 3 tak sepercaya diri itu melawan dirinya. Ia juga tak tahu seberapa bagus Koki dalam bermain basket. Lagi pula, Yuki juga tak peduli dengan pertandingan ini. Salah satu di antara mereka merasa sangat putus asa karena lawan mereka adalah anak kelas 3. Tapi Koki penuh percaya diri berkata kalau tim mereka tak mungkin kalah, yang membuat Yuki bertanya dari mana kepercayaan diri itu datang. Pertandingan pun dimulai di mana Yuri juga datang menonton pertandingan itu. Yuki tak menyangka kalau ia akan bermain basket lagi di sekolah. Alasan dia bermain basket dulu hanya untuk kepentingan diri sendiri, yaitu untuk melarikan diri dari kenyataan. Ia tak pernah peduli soal tim ataupun teman. Karena itulah ia selalu berlatih sendiri. Ketika ia kelas 2 SMP, seseorang muncul dan berbicara dengan Yuki, dan orang itu adalah Kamishiro Shiori, orang yang menyatakan cintanya kepada Yukito dan cerita pun berlanjut.